Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-33, 34 dan 35 dari suratul Nahl. Ayat yang ke-33 hingga 35 dari suratul Nahl yaitu menerangkan tentang orang-orang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Mereka adalah orang-orang kafir. Apabila para rasul menyampaikan kebenaran, yaitu supaya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada penentang para rasul tidak mau mentauhidkan Allah. Mereka tetap juga menyekutukan Allah, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Apabila pada masa dahulu, kalau kita bawa kepada ayat ini, yaitu tentang Rasulullah yang menyampaikan dakwah kepada penduduk kota Mekah, Rasulullah menyampaikan dakwah supaya mereka mentauhidkan Allah. Mereka pula menyembah berhala, menyembah patung yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, maka mereka disebut orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang melakukan kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman, karena kemusyrikan itu adalah kezaliman. Syirik adalah dosa yang paling besar, disebut juga kezaliman yang paling besar. Ada kezaliman-kezaliman yang di bawah dosa syirik, umpamanya mencuri, mengambil harta orang lain, umpamanya lagi durhaka kepada orang tua, memakan riba, kemudian lari dari perang. Itu adalah dosa-dosa besar. Itu adalah kezaliman. Tetapi yang paling besar dari dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila memiliki pengetahuan tetap juga menyekutukan Allah, dengan kesengajaan melakukan perbuatan menyekutukan Allah, maka mengeluarkan seseorang dari orang-orang beriman. Mereka disebut orang-orang kafir. Orang-orang kafir ada di sepanjang masa dahulu. Pada masa Nabi Nuh alaihissalam ada. Mereka tak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, maka mereka enggan untuk naik ke atas kapal bahtera Nabi Nuh. Namun mereka yang kafir itu ditenggelamkan oleh Allah dalam banjir besar. Tinggallah yang beriman saja yang bersama dengan Nabi Nuh. Tapi dalam perjalanan waktu berikutnya ada lagi manusia yang menyimpang dari kebenaran, mestinya mentauhidkan Allah, ajaran para rasul, tetapi
Ada pula manusia yang menyekutukan Allah, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Mereka adalah orang yang melakukan kezaliman, yaitu melakukan kesalahan yang besar sehingga mendapatkan dosa yang besar, dosa yang paling besar. Orang yang berdosa karena melakukan kesalahan adalah orang yang zalim, yaitu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dan ini ada di sepanjang masa, dari dahulu, mulai dari zaman Nabi Nuh, pada masa Nabi Ibrahim, pada masa Nabi Musa, dan ada juga pada masa Nabi Muhammad seperti yang diceritakan dalam ayat ini, dan ada juga pada masa sekarang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang akan kita pelajari nanti bahwasanya apabila kezaliman itu adalah perbuatan yang berulang dari dahulu hingga sekarang, maka balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan kezaliman itu sama di sepanjang masa, yaitu apabila pada masa dahulu orang-orang yang melakukan kezaliman itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada masa Rasulullah dan pada masa sekarang hingga masa yang akan datang pun akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siksaan ke atas setiap orang yang berlaku zalim. Maka orang yang berlaku zalim itu sebenarnya bukan menzalimi orang lain. Sebenarnya orang yang berlaku zalim itu menzalimi dirinya sendiri, karena ia pasti akan mendapatkan siksaan. Dengan melakukan kezaliman, dia melayakkan dirinya untuk mendapatkan siksaan dari Allah. Dan Allah pasti menyiksa setiap orang yang melakukan kezaliman, karena itu sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah maknanya ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Orang yang zalim dahulu disiksa, orang yang zalim sekarang pun juga akan disiksa. Siapapun yang berlaku zalim itu, orang yang paling kuat sekalipun di muka bumi, raja dia umpamanya, kaya raya kah dia umpamanya, orang yang pintar cerdas sekalipun, kalau berlaku zalim pasti akan mendapatkan balasannya. Balasannya itu adalah dari Allah yang maha berkuasa, yang tidak akan ada siapa mampu untuk lari daripadanya. Siapa manusia untuk lari pula dari Allah yang maha berkuasa, berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka orang yang berlaku zalim sebenarnya adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri, disebabkan karena setiap yang berlaku zalim pasti akan mendapatkan siksaan, dan yang menyiksanya adalah Allah. Maka yang berlaku zalim pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di akhirat itu pasti. Ini adalah di dunia ini. Di dunia ini Allah menyegerakan siksaan itu. Mungkin siksaan itu tidaklah seberapa berbandingkan siksaan nanti di hari akhirat, tetapi di dunia ini Allah menyegerakan siksaan tersebut untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Jangan berlaku zalim. Berlaku zalim seperti yang menentang Nabi Nuh dahulu, kamu akan ditenggelamkan. Seperti yang menentang Nabi Musa dahulu, kamu pasti akan ditenggelamkan, pasti akan dibenamkan. Yang menentang Nabi Muhammad dahulu, kamu pasti akan dikalahkan, akan dikuasai. Nah, yaitu sejarah dari peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa dahulu, kita dapat bukti-bukti bahwasanya setiap yang berlaku zalim itu akan menanggung akibatnya. Bukan orang lain yang akan menanggung, yang akan menanggung adalah diri sendiri. Hanya saja orang yang berlaku zalim, ketika ia diingatkan, apabila ia angkuh dan sombong, dia tak akan mau diingatkan. Bahkan dengan keangkuhan dan kesombongannya itu, ia akan mengolok-olok orang yang mengingatkannya. Dahulu para rasul mengingatkan orang-orang yang berlaku zalim itu bahwasanya apabila mereka tidak berhenti dari melakukan kezaliman, mereka pasti akan disiksa di dunia ini. Maka ketika kata siksa disebut oleh rasul,
Maka orang yang zalim itu mengatakan, kami seperti yang kamu tuduhkan telah melakukan kezaliman, tapi mana siksaan yang dijanjikan ke atas kami, yang diancamkan kepada kami? Sampai sekarang badan kami sehat-sehat saja, kekuasaan kami tak ada, diambil, dicabut, kami tetap berkuasa, kekayaan kami bertambah terus. Mana siksaan yang diancam kepada kami itu? Mana? Sampai hari ini kami masih baik-baik saja. Nah, orang yang seperti ini karena keangkuhan dan kesombongannya, ia mengolok-olok para rasul yang menasihati dan mengingatkan mereka. Nah, ini disebutkan di dalam ayat yang akan kita pelajari. Nah, kapan mereka baru tersadar nantinya? Yaitu ketika malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memberlakukan azab atau siksaan ke atas mereka, barulah ketika itu mereka tersadar. Seperti tersadarnya Fir'aun ketika sudah ditenggelamkan dan ia akan mati, nyawa akan tercabut dari badannya, maka ketika itu barulah dia mengaku bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta ini. Tetapi ketika itu sudah terlambat, yaitu semestinya Fir'aun memperakui Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya, yaitu sebelum sampai ke sakratul maut. Kalau nyawa sudah sampai ke hulqum, ke kerongkongan, ketika itu baru bertaubat, maka taubat yang sia-sia, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi keangkuhan dan kesombongan itu yang menghalang manusia untuk menerima kebenaran, sehingga sampai mengolok-olok Rasul yang mengancam atau mengingatkan dengan siksaan. Padahal para Rasul itu ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran tanpa mengharapkan balasan atau upah dari manusia, dan tak ada tujuan lain dari Rasul melainkan hanyalah menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan kebenaran apa adanya, bukan ingin dapatkan jabatan atau kekayaan dunia. Tidak. Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, dan semestinya manusia menerima kebenaran yang disampaikan oleh para rasul tersebut. Tapi di sepanjang zaman ada saja manusia yang tak mau menerima seruan para rasul. Pada masa dahulu ada, pada masa sekarang memang rasul tak ada lagi, tetapi ada yang mewarisi para rasul. Al ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para rasul. Pada hari ini ada juga manusia yang tak mau menerima apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kezaliman yang berulang yaitu adalah suatu yang memang nyata sekali. Memang kita lihat sendiri bahwasanya apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kaum-kaum terdahulu juga kita dapati pada masa sekarang ini. Maka kita menjadi berhati-hati, menjadi berwaspada, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Karena orang yang zalim sebenarnya adalah orang yang menganiaya diri sendiri karena melayakkan dirinya untuk mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah seperti yang telah ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberlakukan ketetapannya, sunnatullah, yaitu setiap orang yang zalim pasti akan mendapatkan siksa di dunia ini dan pasti di akhirat nanti. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang sunnatullah, yaitu berkaitan dengan kezaliman, bahwasanya setiap kezaliman pasti ada balasannya. Maka apabila besar kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, maka besar pula siksaan yang akan ia terima.
kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, sebagaimana biasa kita akan membaca dan menerjemahkan kata per kata dari ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Kadzalika fa'ala alladhina min qablihim wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin. Allah berfirman, hal tidaklah yang zuruna mereka tunggu, tidaklah yang mereka tunggu. Mereka siapa? Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Illa kecuali anta'tiyahum datang kepada mereka al malaika, malaikat datang kepada mereka. Apa maksud malaikat datang kepada mereka? Nanti dalam tafsir kita sebutkan. Au ya'tiya atau datang amru urusan atau perkara rabbik Tuhanmu. Kadzalika demikianlah fa'ala telah melakukan alladzina min qablihim orang-orang sebelum mereka. Jadi orang-orang sebelum mereka juga telah melakukan seperti yang mereka lakukan, yaitu melakukan kezaliman. Wa ma zalamahumullah dan tidaklah Allah menzalimi mereka, walakin akan tetapi kanu adalah mereka itu anfusahum terhadap diri mereka yazlimun menzalimi diri mereka sendiri, akan tetapi adalah mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Kita baca dari pangkal ayat. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka atau datangnya urusan Tuhanmu. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan tidaklah Allah menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Ayat berikutnya, fa'asabahum maka menimpa mereka sayyi'atu keburukan ma'amilu apa yang mereka kerjakan, yaitu apa yang mereka kerjakan, kezaliman, maka menimpa mereka balasan dari kezaliman tersebut, yaitu siksaan. Wa haqa bihim dan meliputi mereka makanu apa-apa yang bihi dengannya yastahziun mereka mengolok-oloknya. Apa yang mereka olok-olok? Yang mereka olok-olok adalah siksaan yang disampaikan oleh para rasul. Jadi ketika para rasul menyampaikan, kamu pasti akan disiksa karena kamu berlaku zalim, maka mereka mengoloknya, yaitu kalau kami berlaku zalim, mana dia siksaan itu? Sampai hari ini kami sehat-sehat saja, kami baik-baik saja. Nah, ini maknanya mereka mengolok-olok apa yang disampaikan oleh para rasul, yaitu berupa siksaan yang mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan siksaan tersebut kalau mereka berlaku zalim. Wa qala dan telah berkata alladzina orang-orang yang asyraku mereka itu menyekutukan Allah. Dan berkatalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini kalau kita sambung langsung. Kalaulah atau sekiranya sya'allah Allah menghendaki ma'abadna kami tidak menyembah min dunihi selainnya min syai' dari sesuatu apapun. Ini mereka mencari-cari alasan, membuat-buat alasan, yaitu
Kalau Allah tidak menghendaki kami, kalau Allah tidak menghendaki kami untuk menyembah berhala, tentu kami tak akan menyembah berhala. Maka sekarang apabila kami menyembah berhala, berarti Allah menghendaki kami menyembah berhala. Jadi mereka tidak mau menyalahkan diri mereka sendiri. Jadi mereka meletakkan kesalahan itu pada Allah. Nah, jadi mereka berhujjah atau beralasan dengan qada dan qadar. Kalau Allah sudah mentakdirkan kami ini sebagai penyembah berhala, maka itu kan kehendak Allah. Sekiranya Allah tidak menghendaki, tak akan mungkinlah kami menyembah berhala. Nah, sepintas lalu nampak benar juga ya. Nah, maka nanti akan dibahas bahwasanya yang mereka katakan itu adalah rekaan atau ciptaan mereka untuk membenarkan diri mereka. Untuk membatalkannya mudah sekali, yaitu untuk menolaknya sebagai satu alasan yang berkekuatan yang bisa membuktikan kebenaran mereka, itu sangat mudah sekali untuk membatalkannya, yaitu di ujung ayat nantinya. Nahnu, kami, wala aba'una, maupun bapak-bapak kami. Tak akan mungkin kami dan bapak-bapak kami akan menyembah selain Allah kalau Allah tidak menghendaki. Wala haramna, dan tidak pula kami mengharamkan min dunihi, selain daripadanya, min syai', dari sesuatu apapun. Tak mungkin pula kami mampu untuk mengharamkan kalau memang Allah tidak menghendaki kami untuk mengharamkan. Karena nanti kita jumpa, sebelum ini kita jumpa di surah Al-Maidah ayat 103, bahwasanya mereka mengharamkan unta, ada juga mengharamkan kerbau, mengharamkan kambing dari diri mereka sendiri. Jadi mereka sendiri yang menetapkan keharaman tersebut. Padahal pengharaman itu siapa yang menetapkannya? Allah. Itu hak Allah Ta'ala. Tapi mereka beralasan, kalau memang Allah tak menghendaki, mengapa kami bisa mengharamkan apa-apa yang kami haramkan? Kadzalika, demikianlah, fa'alal ladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka telah melakukannya. Fahal, maka tidaklah alar rusuli, atas para rasul itu, illa, kecuali al-balaghul mubin, yaitu menyampaikan yang nyata. Yang apa yang nyata yang disampaikan oleh para rasul? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nyata pula para rasul melarang dengan tegas menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah itu berkata, kalaulah Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu pun selainnya, baik kami ataupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan min dunihi, selain daripadanya, sesuatu apapun. Demikianlah orang-orang sebelum mereka melakukan perbuatan, maka tidaklah para rasul itu melainkan menyampaikan kebenaran dengan nyata, dengan penyampaian yang nyata. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu yang menerangkan tentang sunnatullah yang berkaitan dengan orang-orang yang zalim, bahwasanya setiap orang yang zalim pasti akan menerima siksaan. Man zalama zulima, siapa yang berlaku zalim maka dia akan disiksa. Maka orang yang berlaku zalim sebenarnya dia adalah menzalimi dirinya sendiri, yaitu melayakkan dirinya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 ayat yang akan kita pelajari ini lanjutan dari ayat yang sebelum ini. Nah, dalam 3 ayat sebelum ini diterangkan tentang orang-orang yang bertakwa, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga nantinya. Bukan hanya di surga, di dunia ini pun juga mereka mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan.
Nah, setelah Allah menerangkan tentang orang-orang yang mendapatkan kesenangan, Allah juga melanjutkan dengan orang-orang yang mendapatkan siksaan. Siapa orang yang mendapatkan kesenangan? Orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang yang akan mendapatkan siksaan? Orang-orang yang zalim. Kezaliman dilakukan oleh manusia berulang-ulang. Di setiap generasi ada saja yang berlaku zalim, mulai daripada masa dahulu, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam, mulai dari anak Nabi Adam yang melakukan kezaliman. Siapa yang berlaku zalim? Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Ia hanya mengikuti kehendak hawa nafsunya saja. Maka sampailah dia kepada kezaliman, yaitu membunuh adiknya sendiri. Adiknya sendiri, dan itu adalah pembunuhan yang pertama pada bangsa manusia. Berlaku pembunuhan pada masa dahulu karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Apakah berlaku juga pada masa sekarang? Berlaku pembunuhan pada masa sekarang karena mengikuti kehendak hawa nafsu? Iya, sama. Setiap yang melakukan kezaliman, baik itu pada masa dahulu ataupun pada masa sekarang, pasti sama-sama menerima siksaan, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak pernah berubah sepanjang masa, dari dahulu hingga sekarang, hingga sampai ke hari kiamat nanti. Maka dengan mempelajari 3 ayat ini, kita menjadi lebih berhati-hati, yaitu senantiasa berjaga-jaga dari melakukan kezaliman, karena akibatnya kita sendiri yang akan menanggung. Kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-33. Hal yang zurun, tidaklah yang mereka tunggu, illa an ta'tiyahumul malaikah, melainkan malaikat datang kepada mereka. Tidaklah yang mereka tunggu, berarti mereka masih diberi waktu, tetapi ada batasnya. Batas penungguan itu, mereka diberi tangguh itu, mungkin badan mereka sekarang masih sehat, mungkin harta mereka masih berlimpah, kekuasaan mereka masih kuat, umpamanya mereka dapat menguasai satu negeri, satu negara, satu bangsa, bahkan dunia ini. Tetapi apakah selama-lamanya? Tidak. Ada batasnya. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali malaikat datang kepada mereka. Apa maksud malaikat datang itu? Pertama, ada di antara ulama tafsir menyebutkan malaikat datang itu, malaikat datang untuk mencabut nyawa mereka. Jadi orang yang berlaku zalim itu, yang tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau mengikuti petunjuk, maka mereka diberi tangguh. Sampai kapan penangguhan? Sampai kapan mereka itu mendapatkan penangguhan? Sampai ajal, yaitu sampai malaikat datang untuk mencabut nyawa mereka. Sampai masa itu, maka sudah tak ada lagi. Mereka pasti akan menjalani siksaan. Mulai dari sakratul maut, maka mereka akan menjalani siksaan di alam barzakh sampailah ke hari akhirat. Tapi ada lagi tafsir yang kedua, yaitu tidaklah yang mereka tunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka membawa ketetapan Allah, yaitu berupa siksaan. Seperti yang berlaku ke atas umpamanya kaum Nabi Nuh dahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kemudian kepada Fir'aun dan tenteranya pada masa Nabi Musa, dan kepada kaum Quraisy, yaitu dengan ditaklukkannya kembali kota Mekah, yaitu dengan pembukaan kota Mekah. Maka tidaklah yang mereka tunggu kecuali datangnya malaikat membawa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketetapan Allah berupa kemenangan, ketetapan Allah berupa siksaan, bahkan juga kebinasaan. Ketetapan Allah itu yang membawanya dari sisi Allah adalah malaikat yang memberlakukannya. Au ya'tiya amru rabbik, atau datang urusan Tuhanmu, atau datang urusan Tuhanmu. Tadi malaikat datang, maknanya kematian atau siksaan. Atau datang urusan Tuhanmu, maka ulama tafsir menjelaskan makna di sini adalah ketetapan Allah, yaitu berlakunya kiamat.
Tidaklah yang mereka tunggu kecuali berlakunya kiamat. Artinya diberi tangguh terus, karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, balasan nanti di hari pembalasan, atau datangnya ketetapan Allah, yaitu berlakunya hari kiamat. Jadi ada manusia yang Allah berlakukan ketetapannya dengan kematian. Ada manusia yang Allah berlakukan ketetapannya, yaitu mendapatkan balasan atau siksaan dari sisi Allah ketika di dunia ini sebelum kematian tiba. Nah, ada pula yang sampai kepada kematiannya tak ada apa-apa, tetapi nanti di hari akhirat, di hari kiamat, diberlakukanlah ketetapan Allah ke atas diri mereka. Ada yang menyebut ya'tiya amru rabbik, ini adalah dihimpunkan di bumi mahsyar, yaitu manusia apabila mereka semua mati binasa dengan tiupan sangkakala pertama, kemudian nanti ditiup sangkakala yang kedua, maka diciptakan langit yang baru, bumi yang baru, maka semua manusia dihimpunkan di bumi yang baru itu, yang disebut sebagai bumi mahsyar. Nah, ketika itu datanglah ketetapan Allah, yaitu setiap yang beriman menerima kebenaran akan mendapatkan balasan kebaikan dari keimanan mereka itu. Namun siapa yang memilih untuk menolak kebenaran, memilih kekufuran, menyekutukan Allah, maka ketika itu ketetapan Allah yang mesti ia jalani adalah menjalani siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim, demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Demikianlah yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Maknanya yang berlaku zalim itu bukan hanya manusia yang ada pada masa Rasulullah saja ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka, tetapi orang-orang yang zalim itu juga sudah ada pada generasi sebelumnya. Oh, berarti di setiap generasi itu ada saja manusia yang berlaku zalim. Ada pada hari ini? Ada. Wa ma zalamahumullah, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Setiap orang yang berlaku zalim pasti akan mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala. Maka siapa yang berlaku zalim bermakna dia telah melayakkan dirinya untuk disiksa oleh Allah. Bermakna ketika dia berlaku zalim, bermakna dia telah melayakkan dirinya untuk disiksa oleh Allah. Maka itulah yang dimaksudkan dengan mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Siapa yang bisa terselamat dari siksaan Allah? Tak ada. Tak ada satu pun manusia yang bisa terselamat dari siksaan Allah, karena Allah menguasai sepenuhnya manusia. Dan manusia tidaklah menguasai sepenuhnya diri mereka sendiri. Mereka memiliki kekuasaan yang terbatas. Allah beri kekuasaan pada manusia, kekuasaan yang terbatas. Nah, manusia sampai masanya tidak akan mampu lepas dari kekuasaan Allah karena tidak punya kuasa lagi. Karena kekuasaan yang diberikan kepadanya terbatas, maka tak bisa dia terlepas dari siksaan Allah apabila Allah memberlakukan siksaan ke atasnya. Seperti umpamanya kaum Nabi Nuh bisa terselamat dari banjir besar? Tidak. Ada di antara mereka yang mengatakan saya akan lari ke atas gunung, seperti yang dikatakan oleh anak Nabi Nuh ketika Nabi Nuh meminta kepada anaknya, wahai anakku, naiklah ke atas kapal ini. Qala ya bunayyarkam ma'ana, tapi si anak pula dengan angkuhnya mengatakan, sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma', wahai ayah, aku akan lari ke puncak gunung. Puncak gunung itu tinggi, ini banjir ini tak akan sampai ke puncak gunung. Puncak gunung itu akan menyelamatkanku. Tapi Nabi Nuh menjawab, la asimal yauma min amrillah, tidak ada satupun orang yang terselamat dari ketetapan Allah, yaitu siksaan pada hari ini. Nah, jadi orang yang berlaku zalim tak akan mungkin mampu melepaskan diri dari
siksaan Allah, karena Allah yang maha berkuasa menguasai mereka sepenuhnya. Tak ada yang berkuasa dengan kekuasaan yang penuh sepenuh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu, maka apa yang mereka kerjakan itu, yaitu berupa kemusyrikan, berupa kezaliman, maka melayakkan mereka mendapatkan siksaan. Maka siksaan menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Wa haqa bihim, dan siksaan itu meliputi mereka, bermakna mereka tidak bisa melepaskan diri dari siksaan tersebut. Makanu bihi yastahzi'un, yang siksaan itu dahulu mereka mengolok-oloknya, yaitu ketika, kapan mereka mengolok-olok siksaan itu? Ketika Rasul menyampaikan kepada mereka, kamu kalau tak menerima kebenaran, bermakna kamu berlaku zalim, maka kamu pasti akan disiksa, siksaan Allah pasti akan diberlakukan ke atasmu. Maka mereka mengolok-oloknya, wahai Rasul, kalau memang iya siksaan Allah ke atas kami disebabkan karena kezaliman kami, karena kami tidak mentauhidkan Allah, maka mana siksaan Allah itu? Karena sampai hari ini kami masih sehat-sehat saja. Nah, itu namanya mengolok-olok siksaan yang dahulu disampaikan oleh para Rasul. Rasul menyampaikan siksaan itu sebagai ancaman bagi mereka. Mereka diancam dengan siksaan sebagai peringatan bagi mereka, supaya mereka menjadi ingat, sadar. Tapi kalau angkuh sudah menguasai hati, sombong sudah memenuhi hati, maka tidak berguna lagi peringatan, ancaman, nasihat, bimbingan, tunjuk ajar, semua itu akan menjadi sia-sia. Apa bentuk keangkuhan atau kesombongan? Nah, ayat berikutnya itu menjelaskan di antara bentuk keangkuhan itu membuat-buat alasan. Seakan-akan mereka itu tidaklah melakukan kesalahan, padahal mereka jelas-jelas melakukan kesalahan, karena kemusyrikan itu adalah kesalahan. Wa qala alladziina asyraku, maka berkatalah orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menyekutukan Allah itu, lau sya'allahu ma'abadna min dunihi min syai', kalau Allah menghendaki, niscaya kami tak akan menyembah sesuatu pun selainnya. Jadi kalau kami sekarang ini menyembah selain Allah, berarti tak ada masalah apa-apa. Karena kalau masalah suatu kesalahan yang kami lakukan sekarang ini, tentulah Allah tidak menghendakinya. Nah, kalau tidak menghendakinya, maka tak akan mungkin kami menyembah berhala. Berarti apa yang kami lakukan ini tidaklah masalah, tak ada salah apa-apa. Jadi mereka ini membuat-buat alasan. Artinya, kalau dibawa kepada qada dan qadar, apabila sekarang ini kami menyekutukan Allah, yaitu menyembah sesuatu selain dari Allah, ini adalah ketetapan Allah juga. Karena tak ada satu pun yang berlaku di luar ketetapan Allah. Berarti memang kami sudah ditakdirkan macam ini dari dahulu. Maka sambungannya itu, jangan salahkan kami, salahkanlah Allah. Mengapa Allah berkehendak demikian? Oh, ini namanya keangkuhan atau kelancangan di dalam beralasan. Nahnu wala abauna, kami, jangan salahkan kami. Wala abauna, bapak-bapak kami, jangan salahkan bapak-bapak kami, karena semua ini berlaku dengan kehendak Allah juga. Allahu Akbar. Bagaimana cara membantah orang yang seperti ini cara berfikirnya? Maka kita katakan kepadanya, ya, kalau dari sisi kehendak tak ada satupun yang berlaku di luar kehendak Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuk kepada Rasulnya, isinya adalah mentauhidkan Allah. Itu kebenaran, itu mesti diterima, tidak boleh ditolak, tidak boleh diingkari, mesti beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul yang diutus. Nah, Rasul-Rasul itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran, petunjuk dari sisinya. Maka
wahai orang yang berakal, dengan akalmu fahamilah ini. Nah, kalau kamu faham, maka terimalah kebenaran itu. Maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran. Dan apabila kamu sudah mengetahui kebenaran, maka dengan kehendakmu pilihlah kebenaran itu. Jangan tolak kebenaran itu, karena kepentingan hawa nafsu, menyampaikan kehendak hawa nafsu. Dan apabila kamu diberi kuasa oleh Allah untuk menerima kebenaran, ikutilah kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Mestinya begitu cara berfikir, yaitu Allah beri akal, ini yang menyampaikannya adalah Rasul. Pokoknya pada masa Rasulullah dahulu yang menyampaikannya adalah Nabi Muhammad. Mereka memperakui Nabi Muhammad itu sebagai seorang yang dipercaya, yang tidak pernah berbohong selama ini. Kemudian Nabi Muhammad telah memperlihatkan bukti sebagai seorang Rasul melalui mukjizat-mukjizat yang bermacam-macam. Bahkan kitab suci Al-Quran sendiri pun juga sebagai mukjizat. Kalau kamu tak percaya terhadap apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah yang seumpama dengannya. Kan mereka ditantang, kan? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu tidak percaya kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, pada Rasul kami, yaitu Al-Quran, maka datangkanlah yang seumpama dengannya. Satu surah, buat seperti surah Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, Rasul kami. Fa illam taf'alu walan taf'alu, dan jika kamu tak mampu melakukannya, dan memang kamu tak akan pernah mampu melakukannya, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi kalau mereka menggunakan akal, tak akan mungkin mereka menolak Rasul, tidak akan mungkin mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Tapi mengapa mereka menolak Rasul juga, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul juga? Karena keangkuhan dan kesombongan. Nah, itulah dia penghalang. Maka mereka pula mencari-cari alasan. Apa ya alasannya? Oh, dapat alasannya, qada dan qadar. Yaitu kalau Allah sudah mentakdirkan dalam qada dan qadarnya kami menyembah selainnya, maka jangan salahkan kami. Nah, jangan. Ini sampai pada hari ini ada juga yang beralasan seperti itu. Mengapa Bapak tak sholat? Ini kepada kaum muslimin juga. Dan beralasan dengan alasan qada dan qadar. Saya tak sholat ini Ustaz sebab Allah sudah takdirkan saya semenjak dahulu, memang sejak zaman azali lagi telah ditetapkan saya ini tak akan sholat. Nah, betul juga ya jawabannya itu kalau berkaitan dengan qada dan qadar. Tapi kita bantah, bukankah kamu sudah memahami, yaitu apabila kamu beriman kepada Allah, maka perintah Allah mesti kamu lakukan. Gunakan akal fikiranmu, dan kamu kan punya kehendak, maka berkehendaklah untuk melakukan, jangan berkehendak untuk tidak melakukan. Dan kamu diberi Allah kekuatan, kekuasaan, maka gunakanlah kekuatan dan kekuasaanmu itu untuk menjalankan perintah Allah itu. Nah, ketiga-tiganya tak digunakan, akal tak digunakan, kehendak untuk memilih kebenaran tak digunakan, kekuasaan yang ada, kekuatan yang ada disia-siakan. Maka mereka sebenarnya ketika beralasan berkaitan dengan qada dan qadar itu hanyalah mencari-cari alasan, bukan alasan yang sebenarnya. Mencari-cari alasan itu untuk apa? Untuk membenarkan diri yang salah. Dirinya sudah tahu salah, tetapi dia benarkan dengan mencari-cari alasan. Wala haramna min dunihi min syai', dan tidaklah kami mengharamkan sesuatu pun. Memang mereka telah mengharamkan dahulu, mengharamkan ada disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 103, ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibati wala wasilati wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Nah, dalam ayat itu disebutkan bahwasanya orang-orang musyrik itu telah mengharamkan
beberapa binatang ternak yang dihalalkan oleh Allah. Allah menghalalkannya, mereka pula mengharamkannya. Kemudian mereka beralasan di sini, kalau Allah menghendaki, tentu Allah tak benarkan kami mengharamkan. Jadi apabila kami mengharamkan, bermakna itu adalah kehendak Allah, maka jangan salahkan kami. Nah, itu namanya mencari-cari alasan. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka telah melakukan perbuatan yang sama, yaitu mencari-cari alasan untuk tidak menerima kebenaran. Fahal 'alal rusuli illal balagul mubin. Maka tidaklah para rasul kecuali menyampaikan yang nyata, menyampaikan dengan penyampaian yang nyata, yaitu semestinya mereka yang menerima kebenaran dari para rasul, lihat rasul yang menyampaikan kebenaran itu, apakah para rasul itu berkepentingan dalam menyampaikan kebenaran? Tidak, karena para rasul itu dipilih oleh Allah, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran seperti mana yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka hanya menyampaikan saja. Maka semestinya orang-orang yang menolak kebenaran itu jangan menolak kebenaran karena Rasul yang menyampaikannya, tetapi semestinya mereka kalau menolak juga coba gunakan akal fikiran. Tapi apabila mereka menggunakan akal fikiran, tidak akan mungkin menolak kebenaran. Nah, jadi orang-orang yang menolak kebenaran adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal fikiran. Nah, berarti apabila mereka tidak menggunakan akal fikiran, bermakna mereka telah menyia-nyiakan pemberian yang berharga yang Allah berikan kepada mereka. Maka mereka mesti menanggung akibatnya, karena salah bukan pada Allah Subhanahu wa taala atau pada Rasul. Allah telah menurunkan petunjuk, Rasul telah menyampaikan petunjuk. Yang salah adalah mereka karena tidak menggunakan akal fikiran mereka. Andaikan mereka menggunakan akal fikiran, tahu mereka mana yang benar, mana yang salah. Mungkinkah Tuhan itu lebih dari satu? Tak mungkin. Mungkinkan berhala itu sebagai Tuhan? Tak mungkin. Maka apabila mereka menggunakan akal fikiran dengan baik, tidak akan mungkin mereka menyekutukan Allah, tidak akan mungkin mereka memilih kekufuran. Orang yang menyia-nyiakan akal fikiran mereka adalah orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang berlaku zalim. Mereka menganiaya diri sendiri disebabkan karena mereka melayakkan diri mereka untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi sunnatullah, setiap orang yang berlaku zalim pasti akan mendapatkan siksaan. Yang berlaku zalim dahulu mendapatkan siksaan, yang berlaku zalim sekarang pun juga akan mendapatkan siksaan. Dan itu adalah ketetapan Allah di sepanjang masa. Mudah-mudahan 3 ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.